Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus anesti, alitos anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada saya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Edi Iskandar yang bunyinya, Shalom Romo, apakah pernah buat YouTube yang menjawab mengapa Allah kalah bergumul dengan Yakub? Oke. Mengapakah Allah kalah bergumul dengan Yakub? Pertanyaan daripada Pak Edi ini sebenarnya diambil dari ayat yang ada dalam Kejadian pasal 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, jadi Israel itu artinya adalah pegumul dengan Allah. Isra itu dari kata Sarah yang bergumul atau berjuang, dan El itu Elohim, pegumul dengan Allah. Sehingga dikatakan di sini, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul itu melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Sebenarnya peristiwa ini adalah suatu pelajaran mengenai bagaimana Yakub ini mengalami perjumpaan dengan Allah melalui perkembangan kehidupan yang dapat kita gambarkan sebagai suatu pergumulan yang tak henti-hentinya. Dan akhirnya dia berhasil mengatasi pergumulan itu. Nah, kata Yakub artinya dia menipu. Nah, nama ini sangat tepat sekali menggambarkan kehidupan Yakub pada masa mudanya. Dia orang yang pendiam, ya, tinggal di tenda dengan ibunya, dengan kemah. Bukan orang yang suka jalan keluar seperti saudara kembarnya yang lebih tua, yaitu Esau. Coba kita baca Kejadian pasal 25 ayat 26 sampai 27. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ya itu. Sehingga dengan demikian dia sangat dicintai oleh ibunya. Dan mungkin karakternya mirip dengan ibunya, sehingga ibunya merasa dekat dengan anak ini. Coba kita baca juga dalam Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya, Ribka kasih kepada Yakub. Esau kelihatannya ya mungkin karena kerjanya di padang gurun dan lain-lain, dan wataknya mungkin keras dan kasar. Dia rela untuk memberikan, tidak memperdulikan hak kesulungannya hanya demi untuk menukar dengan semacam sup karena dia lapar. Dan dia sangat bodoh untuk menyetujui itu, tidak tahu apa efeknya nanti. Coba kita baca di dalam, karena Yakub yang menyediakan makanan itu untuk diberikan kepada Esau yang kelaparan, datang dari padang gurun, mungkin hari berburu, kelaparan, lalu ya aku mau memberikan hak sulungmu, tapi aku memberikan kamu makan, kamu tukar dengan aku hak sulungmu, gitu. Coba kita baca dalam Kejadian 25 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ya.
Jadi ketika ibunya mengusulkan kepada Yakub untuk melakukan perencanaan untuk membohongi ayahnya agar dia mendapatkan berkat dari bapaknya, berkat sebagai anak sulung, karena di zaman itu kelihatannya berkat orang tua atas anak sulung itu akan menentukan keberuntungan dalam hidupnya. Maka Yakub agak ketakutan awalnya. Tapi ini masalahnya bukan masalah etik. Yang menjadi etika bukan masalah etika atau moralitas, tapi lebih kepada masalah logistik. Kepentingan kehidupan nantinya dan masalah tantangan yang harus dihadapi di dalam memperebutkan keberuntungan nantinya. Coba kita baca Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 13. Kita baca saja beberapa ayat pasal Kejadian 27 ayatnya yang ke 1 dulu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Oke, terus? Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kau gemari." Ya itu. Nah, kata-kata si Ribka tahu kalau suami itu lebih senang anak-anak sulungnya. Tapi dia lebih menyayangi anak-anak bungsunya, dan dia tahu apa yang akan terjadi kalau si Esau yang diberi berkat. Maka dia memberitahu kepada anaknya si Yakub agar mengolah makanan, mengambil dari kambingnya dan miliknya, nanti ibunya yang mengolah, dan itu mau diberikan kepada ayahnya supaya dimakan oleh ayahnya. Tapi Yakub ketakutan, ayat 11. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Terus? Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Ya. Jadi yang di concern, yang menjadi kepedulian Yakub di sini bukanlah masalah moralitas karena bukan masalah etika karena menipu, tetapi karena memperebutkan hak ini, hak untuk mendapatkan berkat bagi kehidupan selanjutnya, yang akhirnya ibunya mendorong Yakub, badannya yang yang tidak ada bulunya itu akhirnya dia menyembelih kulit kambing dibungkuskan pada bagian-bagian tubuhnya, kulitnya yang kelihatan halus. Lalu ibunya yang masak makanan, lalu dibawa ke bapaknya, kepada Ishak, ya. Coba kita baca ayat 16 dan sampai 18. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Terus? Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Terus? Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Ya. "Bapa." Terus? Sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Nah, dengan demikian akhirnya dia ngaku dirinya sebagai Esau. Dan akhirnya dia mendapat berkat dari bapaknya, karena disangka memang Esau. Coba kita baca ayat 21. Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu, jadi ini di sana peperangan. Jadi makanya Yakub dikatakan penipu, karena dia menipu kakaknya, hak sulungnya, dan membohongi ayahnya waktu memberikan makanan ini.
Ini cocok pada masa-masa awal-awalnya ini. Tapi nanti kita lihat bahwa akhirnya Yakub itu bertobat, ya, bertobat. Dan setelah dia berhasil diberkati oleh bapaknya, dia berhasil untuk bergumul dengan manusia dalam Esau, bergumul untuk mendapatkan hak kesulungan dan mendapat berkat. Ya akhirnya Esau marah. Esau marah ketika tahu bahwa adiknya menipu dia dan dia hendak membunuh Yakub. Nah, Ribka memberitahu untuk supaya dia melarikan diri. Akhirnya dia melarikan diri ke tempatnya Laban. Laban itu saudara laki-lakinya ibunya, saudara laki-lakinya Ribka. Ya, datanglah dia di Padan Aram, di saudara laki-lakinya di sana dia bekerja selama 7 tahun. Dia jatuh cinta kepada si Yakub ini kepada Rahel. Dan dia mau menikahi Rahel, tapi ya Laban mengatakan, kamu boleh menikahi anakku, tetapi harus bekerja 7 tahun. Nah, rupanya Tuhan dalam keadilannya membalas Yakub. Kalau Yakub tadinya mendapatkan hak kesulungannya dengan membohongi, menipu kakaknya, sekarang akhirnya dia ditipu oleh Laban. Karena pada waktu pernikahan, ya mungkin mereka masuk ke dalam kemah yang mungkin tidak ada, ya hidupnya di padang gurun, di kemah sih. Mungkin nggak ada lampu, dan ketika malamnya pengantin malam pertama, ternyata yang masuk itu bukan Rahel, tapi kakaknya Lea. Ya paginya dia merasa dibohongi. Disitulah dia akhirnya mendapatkan balasan dengan adil. Tadinya menipu kakaknya, sekarang dia ditipu oleh pamannya ini. Tapi baru kemudian setelah dia minta supaya Rahel diberikan, Laban meminta syarat lagi, kamu harus kerja selama 7 tahun lagi, nanti Rahel juga aku berikan pada kamu. Akhirnya 7 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rahel juga. Akhirnya beranak pinaklah Yakub di situ. Dan Laban makin menjadi kaya karena Yakub yang memelihara kambing dombanya, ya, ternaknya yang banyak. Tapi Yakub merasa dibohongi. Yakub merasa diperlakukan tidak adil oleh mertuanya ini, sehingga dia sekali lagi bergumul. Tadinya bergumul dengan Esau, lalu bergumul dengan Laban untuk mendapatkan istri, sekarang bergumul untuk mendapatkan haknya yang dia merasa dibohongi oleh Laban. Akhirnya malam-malam dia melarikan diri, meninggalkan Laban bersama anak istri dan anak-anaknya dan harta bendanya, lalu dikejar oleh Laban. Ya, dikejar oleh Laban, tapi akhirnya Laban mengejar Yakub. Setelah bertemu, mereka mengadakan perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Di sini Yakub akhirnya mendapat kemenangan lagi dalam pergumulannya itu. Bergumul sekarang, bergumul melawan mertuanya. Nah, ketika dia akan bertemu dengan kakaknya Esau, dia takut bahwa kakaknya masih menyimpan dendam, abangnya masih menyimpan dendam. Diatur sedemikian rupa supaya seandainya dia dibunuh oleh abangnya, anak-anaknya masih bisa diselamatkan. Nah, itu bisa kita baca kisahnya dari Kejadian pasal 31. Nah, pada malam itulah, pada di tengah-tengah pergumulannya yang terakhir dalam mendapatkan belas kasihan kakaknya supaya diampuni itu, maka dia mendapatkan penglihatan ini. Coba kita baca pasal 32 ayatnya 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu,
"Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Nah itu. Mengapa dikatakan dia bergumul melawan Allah dan manusia? Nah, seolah-olah kehidupan itu kan diatur oleh Allah. Dia dilahirkan sebagai anak yang kedua. Seharusnya itu kan ketetapan Allah. Seharusnya yang mendapatkan hak kan Esau, tetapi dia bergumul dengan ketetapan itu sampai dia dengan caranya sendiri dia mendapatkan kemenangan dari abangnya Esau, sehingga ketetapan Allah bahwa dilahirkan sebagai anak yang kedua itu akhirnya dilewati oleh dia dengan dia mendapatkan berkat yang seharusnya miliknya anak sulung. Yang kedua, juga dengan masalah dengan pergumulannya dengan mertuanya Laban. Ya seolah-olah dia sudah ditetapkan untuk jadi budaknya mungkin. Dan ditetapkan oleh Allah, kan dituntun oleh Allah untuk bertemu dengan pamannya ini. Tapi akhirnya dengan caranya sendiri, dia dapat mengalahkan pamannya ini. Sehingga dengan demikian, dia juga bergumul dengan seperti nasibnya yang diberikan oleh Allah. Dia dapat mengatasi itu, dan dia juga menang atas Laban setelah dia menang atas Esau. Dan akhirnya sekarang, pergumulan yang terakhir yang akan dihadapinya adalah dengan kakaknya Esau ini. Tapi sebelum pergumulan terakhir ini terjadi, maka ada orang yang menampakkan diri dan ternyata itu bukan orang biasa. Karena Yakub mengetahui akhirnya ayat 30 dari pasal 32. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Ya, aku melihat Allah. Nah kalau gitu siapa manusia yang oleh Yakub dianggap Allah? Itulah malak Yahweh. Itulah teofani. Itulah penampakan daripada firman Allah sebelum jadi manusia, yang di dalam perjanjian lama selalu menampakkan pada tokoh-tokoh para bapa leluhur bangsa Israel ini. Umpamanya, pertama kali yang disebut malak Yahweh ini atau malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Hagar. Ya. Kejadian pasal 16. Ayatnya 7, ketika Hagar melarikan diri ke padang gurun setelah diusir sama nyonyanya Sarah, istri Abraham. Dan di sana malaikat Tuhan itu menjumpai dia. Tolong baca. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ya. Dan malaikat Tuhan ini bahasa asli bukan malaikat biasa ini. Ini disebut malak Yahweh. Dan dia menampakkan diri kepada Hagar, dan setelah dia menampakkan diri, Hagar mengatakan setelah malak Yahweh ini berjanji akan membuat anak cucu Iskak akan berkembang biak. Lalu Hagar mengatakan di dalam ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan. Nah, ternyata malak Yahweh itu, malaikat Tuhan itu disebut Tuhan oleh Hagar. Tuhan yang menampakkan diri, yang beriman kepadanya dengan sebutan Engkaulah El Roi. El Roi artinya Allah yang melihat. Jadi kalau begitu di sini kita melihat bahwa ada malak Yahweh atau malak Tuhan yang menampakkan diri, tapi yang juga disebut sebagai Tuhan sendiri, Allah sendiri. El Roi, Allah yang melihat. Nah ini terjadi lagi dalam kasusnya Abraham pasal 18. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu bersujudlah ia sampai ke tanah. Ya. Jadi ada 3 orang ya. Tuhan menampakkan diri, tapi ada 3 orang yang nampak. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Oke, ayat 22.
Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi satu di antara tiga orang ini ternyata Tuhan sendiri. Orang itu pergi ke Sodom dan Gomora, satu orang tinggal di situ dan Abraham tetap berada di hadapan Tuhan ini. Dan dua orang yang pergi ini siapa? Pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Nah, ternyata mereka malaikat. Jadi tiga orang ini, duanya adalah malaikat, satunya adalah Tuhan yang menampakkan diri dalam wujud manusia, dan itulah namanya teofani. Dia kadang-kadang menampakkan diri dalam wujud manusia, kadang-kadang menampakkan diri dalam wujud malak Yahweh. Ya, kita baca juga di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya, jadi ini Allah berbicara pada Abraham, terus Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke. Terus setelah Allah ini mengatakan begini, dan Abraham pergi sesuai dengan perintahnya dan hendak menyembelih anaknya, maka ayat 11 mengatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan. Nah, sekarang malaikat Tuhan yang berseru. Sama dengan yang berseru kepada Hagar itu ya. Terus dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Berarti malak Yahweh ini membedakan dirinya dari Allah. Tapi, terus kan? Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, padahal yang memerintahkan untuk Abraham menyerahkan anaknya itu di dalam ayat 1 dan 2 adalah Allah. Tapi di sini malak Yahweh ini mengatakan serahkan kepadaku. Berarti kalau gitu malak Yahweh ini adalah yang dinyatakan sebagai Allah yang memerintahkan Abraham. Jadi kalau gitu sama dengan yang di Keluaran 16 tadi, Kejadian 16 tadi, malak Yahweh dinyatakan sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan di sini juga malaikat Tuhan atau malak Yahweh itu dinyatakan sebagai Allah sendiri. Nah, kita baca juga masih banyak lagi, tapi kita ringkas saja supaya kita langsung kepada permasalahannya. Keluaran pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua dan 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan. Ya, siapa? Malaikat Tuhan. Kita baca di situ. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Jadi yang menampakkan diri di semak duri yang menyala itu adalah malak Yahweh. Tapi pasal 4 ayat 4 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri. Ternyata yang di tengah-tengah semak duri itu sekarang adalah Allah sendiri. Jadi malaikat Tuhan itu, malak Yahweh ini adalah penampakan dari Allah, teofani, yang tak lain dan tak bukan, ini adalah penampakan Kristus. Karena dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Kristus yang mana? Zaman Musa kan dia belum lahir. Jaraknya antara Musa dengan Kristus itu adalah 1250 tahun. Bagaimana kitab Ibrani mengatakan bahwa Musa menganggap kesengsaraan karena Kristus. Jadi seolah-olah Musa memang telah bertemu Kristus. Iya, memang telah bertemu Musa, memang telah bertemu Kristus, tapi bukan bertemu dalam inkarnasinya, dalam wujudnya setelah jadi manusia, tapi dalam wujud teofaninya yang menampakkan diri sebagai malak Yahweh atau malak Tuhan atau sebagai manusia.
Dan ini pula yang nampak kepada Yakub di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 38 tadi. Coba kita baca. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Engkau menang. Ya, dia bergumul dengan manusia, ya, dengan Esau, dengan Laban, dengan sebuah nasib-nasib yang tidak menguntungkan. Makanya dia bergumul, tapi juga dia tidak mau menyerah pada nasib. Nah, itulah dapat dikatakan dia bergumul dengan Allah. Dan ini makanya peristiwa ini dibuat menjadi nyata, didramatisir melalui penampakan ini untuk menyatakan Yakub sekarang berubah. Bukan lagi. Coba kita ayat 28 itu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, si penipu, tetapi Israel. Israel, orang yang telah bergumul dengan Allah, tidak menyerah pada nasib. Dia bergumul sedemikian rupa sehingga dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, ya, berkat, dan akhirnya anak-anak cucu, dan akhirnya didamaikan kembali dengan kakak abangnya, dan akhirnya dia menjadi orang yang berkenan kepada Allah sebagai orang yang menjadi salah satu dari nenek moyang Israel, ya. Jadi kalau begitu, dengan peristiwa ini kita melihat bagaimana Yakub akhirnya menjadi manusia yang diubahkan. Dan dia harus mengalahkan semua permasalahan itu, bukan saja dengan Yakub, dengan Esau, dengan mertuanya, tapi juga dia harus menghadapi pertengkaran di antara istri-istrinya. Kita baca dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai pasal Kejadian 30 ayat 25, baca saja itu. Di situ istrinya tuh saling memperebutkan Yakub, ya. Dan sedangkan Laban terus-menerus mau menipu Yakub tadi yang telah kita baca, kita jelaskan tadi, ya. Dan Yakub tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Sehingga akhirnya terjadilah pergumulan itu untuk menunjukkan kepada Yakub di mana Allah melalui teofaninya, melalui Kristus belum jadi manusia itu, akhirnya membuat tulang kaki dari Yakub itu terpelecok. Kita baca Kejadian 32 ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sendi pangkal paha, terus? Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ya, dia terpelecok, dia menjadi lemah, dan namanya diubah. Dan dia meminta berkat daripada Malak Yahweh ini, dan namanya diganti menjadi Israel, yaitu orang yang bergumul dengan Allah. Karena dia bergumul dengan manusia, yaitu dengan siapa? Dengan Esau, dengan Laban, dan dengan istri-istrinya, ya. Dia bergumul dengan Allah dan bergumul dengan para manusia dan bergumul dengan Allah, dengan dia tidak mau putus asa dengan nasib yang menimpanya, dan dia berhasil dalam pergumulan ini. Baru sesudah itulah Yakub menyadari bahwa dia telah bergumul dengan seorang malaikat yang adalah Malak Yahweh, penampakan Kristus, dan menamakan tempat itu sebagai Peniel. Peniel itu wajahnya Allah. Dari kata peni itu dari kata panim. Panim itu wajah. Peniel artinya wajahnya Allah, karena dia berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan Yakub dan Esau pada akhirnya bertemu, dan mereka menjadi rukun, dan Yakub akhirnya menggenapi janjinya kepada Allah. Ya. Nah, dengan demikian
Yakub yang tadinya adalah seorang disebut sebagai penipu, dengan diubah hidupnya ini menjadi Israel, dia menjadi orang yang menang menghadap dalam pergumulan-pergumulannya, mengalami kehidupan. Sebelum Yakub itu namanya diubah jadi Israel, dan dengan bergumul dengan Malak Yahweh tadi, Allah tidak pernah disebut sebagai Allahnya Yakub. Hanya dia menyebut pada waktu itu, sebelum dia diubah itu, dia menyebut bahwa Allah itu Allahnya bapaknya, Allahnya Abraham, yang ditakuti oleh Yakub. Coba kita baca dalam Kejadian 31:42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak. Dia tidak berani menyebut Allahku, karena dia belum diubahkan, belum bertobat. Tapi setelah sendi pangkal pahanya itu dipelecokkan, maka dia diubah, ya. Dan dia kemudian kembali ke tanah Israel, dan dia membuat suatu mesbah dekat Sikem, maka dia menyebut Allah itu Allahnya. Kejadian pasal 33 ayat 20. Ia mendirikan mesbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. El Elohi Israel. Allahnya Israel, maksudnya Allahnya Yakub, adalah Allah. Jadi saya bisa menyebut sekarang Allah itu sebagai Allahnya Yakub, karena dia sudah diubahkan. Demikianlah pelajaran dari Yakub atau Israel yang didramakan dengan pergumulan yang ada itu, karena Yakub tidak mau kalah dalam pergumulan itu, tidak mau kalah dengan nasib yang memang yang kelihatannya memang datang dari Tuhan, tidak mau kalah dengan manusia yang berusaha untuk menipu dia, sehingga dia memang bergumul dengan Allah dan dengan manusia, dan dia menang dan akhirnya mendapatkan apa yang didapatkan. Itu artinya bukan artinya kalah bertarung, tidak, itu hanya pendramaan daripada kekokohan batinnya Yakub di dalam menghadapi permasalahan kehidupannya yang seolah-olah tidak dapat diubah itu. Dia berhasil melawan dari pihak manusia maupun dari pihak yang mungkin itu kelihatannya seperti nasib, dan akhirnya dia menang. Itulah artinya mengapa diceritakan Yakub bertarung dengan teofaninya Allah, dan dia berhasil menang di situ, di dalam pergumulannya itu. Demikianlah yang dapat saya terangkan, Pak Edi. Semoga ini bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.